Hai founders, welcome back to Ngobis, Ngobrol Bisnis by Teman Startup. Ini sudah episode ke ratusan ada ya? Oh belum? Udah episode banyak lah ya. Dan hari ini kita mau ngomongin suatu hal terkait sustainability business yang membahas juga tentang environmental. Dan kita sudah kehadiran Kak David Christian selaku apa nih Kak? Boleh dikenalin diri dulu nggak? Dan dari mana sih sebenarnya gitu? Boleh. Jadi halo teman-teman semua, nama gue David Christian. Gue founder dari Evoware. Oke. Jadi jelasin dikit juga ya. Boleh, Evoware ya. boleh. Jadi Evoware itu kita kita mempunyai visi besar, kita ingin menciptakan dunia tanpa polusi plastik. Oke. Gitu. Jadi kita menyediakan alternatif pengganti plastik yang terbuat dari bahan-bahan yang lebih natural. Jadi kayak ada dari rumput laut, dari beras, singkong, dan lain sebagainya gitu. Oke. Tapi selain itu juga kita ada movement kita sendiri juga namanya Rethink Campaign, di mana itu kita tujuannya adalah kita ingin melakukan kampanye-kampanye dan edukasi untuk bisa meningkatkan awareness masyarakat gitu mengenai isu lingkungan ini, terutama di isu plastik gitu. Tapi selain itu juga gue ada perusahaan waste management juga yang berfokus di waste pastinya, dan juga ini juga untuk kayak recycling dan waste handling dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Kak, perusahaan waste handlingnya ini, waste managementnya ini di bawah Evoware juga atau Enggak, beda, beda ya? Beda. Oke. Itu Apa tuh namanya? Namanya Terabi Pro. Terabi Pro. Terabi Pro. Iya. Oke. Jadi berarti banyak B2B lah ya kalau itu ya? waste B2B. managementnya? Kita dua perusahaan ini memang fokusnya lebih ke B2B kebanyakan. Ya. Oke. Tadi sempat disinggung dikit tentang rating campaign, rating kit. Ada rating kit juga. Iya, betul. Apa sih tuh Kak rating campaign itu? Rating campaign itu kita lebih waktu itu kita berpikirnya adalah selama ini tuh kan kita nggak pengen cuman kayak jualan produk aja gitu, tapi kita pengen juga perusahaan kita itu bisa memberikan impact, dan sekaligus secara bersamaan kan pasti juga kita perlu memperluas market ya. Yes. Jadi yang paling penting kalau di isu sustainability ini sebenarnya adalah masih banyak orang yang belum aware. Oke. Jadi kita lihatnya kita harus bikin program atau campaign, lebih banyak bikin acara, campaign atau program gitu untuk bisa meningkatkan awareness. Nah dari situ kita berpikir lagi nih, kayak kebanyakan tuh orang sekarang fokusnya misalnya di recycle atau kayak di reuse atau misalnya di replace atau di refill dan lain sebagainya gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah ketika kita membicarakan isu sustainability, kita harus berpikir ulang terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum melakukan semuanya itu harus pikir ulang nih, sebenarnya kita perlu nggak sih pakai misalnya sedotan, kita perlu nggak sih pakai sedotan? Padahal gelas itu didesain supaya bisa minum langsung dari gelasnya. Ya. Sedotan itu didesain untuk orang sakit sebenarnya, tapi sekarang kita sehat-sehat semuanya pakai sedotan gitu kan. Jadi mikir dulu dari situ, oh berarti kita nggak perlu pakai sedotan. Oke, itu udah mengurangi, ya kan? Terus habis itu dari situ, oke, kalau misalnya memang perlu pakai sedotan, bisa pakai sedotan yang guna ulang, atau kita ada sedotan yang terbuat dari beras, bisa dimakan gitu kan. Jadi sekali pakai tapi lebih ramah lingkungan juga. Tapi ujung-ujung kalau misalnya memang masih harus pakai sedotan plastik, ya sedotannya jangan dibuang juga, di recycle. Jadi step by stepnya ada. Jadi kita rating campaign itu kita pengen ngajakin orang tuh untuk berpikir ulang dulu nih sebelum melakukan apapun yang kita lakukan sebenarnya. Oke, jadi ya mungkin sebelum mengambil step action ya rating dulu lah ya. Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, Kak David ini juga listed waktu itu di 30 Under 30 Asia. Iya. Nah, dengan membawa produk inilah, brand ini gitu, Evoware ini yang dulu mungkin orang taunya ya itu ya, maksudnya gelas yang bisa dimakan, edible cup, terus inovasi terhadap produk ini gitu. Sebenarnya di belakangnya ini masih banyak gitu actionnya dengan visi besar tadi untuk menciptakan dunia tanpa polusi plastik gitu. Tapi kalau kita ngomongin tadi being listed di 30 Under 30, apa sih sebenarnya yang dirasakan? Apakah jadi tanggung jawabnya makin berat? Apakah ekspektasinya lebih kepada kita, pada si founder ini gitu, atau gimana tuh Kak? Boleh cerita dikit gak? Sebenarnya banyak sih memang yang nanya listed 30 Forbes 30 Under 30 gitu. Kalau menurutku sih karena memang tujuannya bukan itu ya. Jadi dan ya itu cuman kayak ya
ya appreciation aja gitu untuk kayak kerja yang udah dilakukan gitu. Tapi aku nggak pernah merasa itu juga sebagai suatu tanggung jawab atau sebagai apa ya, tapi kayak oh ya being appreciated aja kayak gitu untuk nih. Dan berarti yang kita lakukan selama ini ya mungkin bisa diapresiasi orang gitu, jadi ya happy gitu kan. Tapi memang nggak yang terus jadi kayak gimana atau mesti gimana gitu. Aku kayak merasa ya lewat aja sih gitu, kayak seremonial aja lah gitu. Tapi kan isu lingkungan ini yang mau dibawa, isu sustainability ini. Sebenarnya Kak David sendiri tuh kalau boleh tahu, apakah dulu pertamanya lah gitu, apakah memang yang memang menggeluti bidang ini ikut dalam organisasi atau NGO atau apa sih, kenapa bisa membawa isu ini dan mau solve dari FOWare sendiri gitu? Iya, kalau dari awal sih sebenarnya pertamanya tuh aku juga nggak aware mengenai isu lingkungan. Jadi dulu tuh aku 2011 ke Kanada terus tinggal di sana. Jadi tinggal di sana tuh nggak lama juga sih, sekitar 4 tahunan gitu. Tapi selama 4 tahun tuh nggak pernah pulang ke Indonesia sama sekali gitu kan. Jadi berasa lama ya? Jadi berasa lama. Terus habis itu jadi udah terbiasa dengan lingkungan di sana kan. Dimana di sana tuh kan emang udah lingkungannya juga bersih, udaranya bersih juga. Terus orang-orang sana udah terbiasa dengan lingkungan yang bersih gitu. Jadi kayak kita kalau misalnya lagi piknik atau apa ya semuanya kayak kita nggak ngelihat ada kayak sampah berserakan di mana-mana gitu untuk ini kan. Jadi udah terbiasa dengan lingkungan di sana. Jadi pas pertama kali akhirnya pulang lagi ke Jakarta, itu begitu turun pesawat tuh berasa banget tuh udaranya, polusinya, terus tiba-tiba jerawat banyak nih sampai sekarang nih. Gitu. Terus habis itu yang paling visible kelihatan tuh kan juga permasalahan sampah gitu kan. Nah dari situ gue baru kayak mulai nyadar nih, wah lingkungan kita di Indonesia nih udah mulai rusak gitu kan. Tapi setelah itu pelajarin lebih lanjut lagi ya, ternyata mengenai isu lingkungan tuh nggak cuma di Indonesia doang gitu kan. Dan juga memang yang paling terlihat tuh kan permasalahan sampah. Dan di dalam sampah itu juga yang paling besar salah satunya adalah sampah plastik gitu kan. Dimana dari situ gue baru tahu tuh pas pulang itu juga baru tahu, karena kayak baca-baca kan di internet apa semacam gitu, itu kayak baru tahu kalau plastik tuh terdegradasi tuh bisa sampai ratusan sampai ribuan tahun gitu. Dan itu udah sampai ke air minum kita, ke makanan kita, bahkan udah ditemukan di sel darah kita, paru-paru kita, dan kayak ya berita yang terbaru tuh udah ditemukan di dalam ASI kayak gitu. Jadi memang udah ada dalam kita sendiri nih gitu kan, kayak kita pun makan plastik, minum plastik istilahnya tuh gitu kan. Nah dari situ deh baru kayak gue berpikir gue pengen bikin satu bisnis yang punya produk yang memang produknya itu gue mikirnya harus beda awalnya, supaya bisa meningkatkan awareness dengan produk yang berbeda ini. Jadi makanya dari situ kepikiran lah pertama kali itu bikin gelas yang bisa dimakan itu, karena unik kan, orang kayak gelas bisa dimakan apa sih kayak gitu kan. Nah dari situ dulu tuh kayak baru kayak dari situ kita kasih tahu orang, oh ini kita gelasnya bisa dimakan tuh sebenarnya kita pengen tunjukin kalau gelas plastik tuh itu apa gak ramah lingkungan dan berbahaya kayak gitu. Dan bisa jadi kita pengen bikin alternatifnya kayak gitu kan. Jadi dari situ tuh awal mulanya. Terus habis itu di 2016 gue bikin, terus ya berkembang jadinya sekarang kita diversify the products juga gitu. So, yang tadi Kak David cerita gitu, pulang dari Kanada nyampe ini kan ada sedikit yang kita miss. Apakah Kak David itu memang oke berasa lah ya, semua orang pasti ngerasa nih panas, kotor, polusi gitu. Tapi sampai akhirnya membuat suatu produk ini yang mungkin ini bukan industri yang mudah ya. Kita ngomong, mungkin kalau kita ngomong misalnya bikin kaos, sablon, bukannya mengecilkan, tapi kan mungkin lebih mudah dijangkau gitu. Tapi untuk membuat suatu produk ini membutuhkan ilmu gitu, mungkin membutuhkan juga resource gitu. Nah, backgroundnya sendiri ke David tuh apa sih? Kuliah atau mungkin bisa mengerti industri ini gitu? Background tuh sebenarnya apa ya? Gue tuh dulu SMA tuh drop out. Oke. Jadi nah ini menarik. Lalu gue nggak punya ijazah SMA. Nggak punya ijazah SMA. Nggak punya ijazah SMA. Kita gitu. Kebetulan ada yang bisa bikin sekarang jual palsu gitu tapi? Ya? Palsu ya. Nggak perlu. Udah nggak apply kerjaan lagi. Udah nggak mau. Ya. Terus Kak? Iya, jadi terus ke Kanada itu gue tuh ngambil college sebenarnya dulu. Karena memang di Indonesia udah bingung mau ngapain kan. Jadi sama orang tua udahlah di Indonesia daripada, kan waktu itu gue sempat kayak
jadi agen asuransi, Oke, terus main oke. forex umur kayak 16-17 tahunan gitu, hilang duit apa segala macam gitu kan. Akhirnya kayak ya udah ke Kanada aja gitu kan. Kanada ya gue cuma ngambil college kayak community college gitu. Dimana itu juga gue cuman kayak berapa bulan gitu, habis itu gue nggak lanjut juga gitu kan. Oh, tapi nggak 4 tahun itu college kan? Nggak, jadi gue kayak college itu kan harusnya 1 tahun kayak college, 1 tahun kerja Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Nah gue itu kan kayak 3 bulan, habis itu gue berhenti, terus kayak Oke. kerja apa main apa Ya, jangan, ya, terus ya. habis itu kayak masuk lagi, terus kayak berhenti lagi, ujung-ujung nggak lulus juga gitu. Anjir, gokil. Nggak beres juga ujung-ujung gitu. Tapi sampai 4 tahun deh ya? Tapi 4 tahun Oke, oke, kayak oke, gitu. oke. Jadi balik juga kayak ya emang nggak ada background apa-apa, nggak ada modal apa-apa juga gitu kan. Ya, ya, ya. Tapi kayak gue merasanya sekarang tuh kalau kita mau belajar di era sekarang ya, di era informasi ini ya, itu informasi semua didapat tuh gampang gitu kan. Kita tinggal Google kok kayak gitu kan. Kayak waktu itu gue mikirnya simple, pengen bikin gelas yang bisa dimakan. Terus habis itu apa? Simpelnya adalah apa sih yang paling gampang dibentuk? Jelly. Gitu kan. Oke. Tinggal cetakannya doang Ya, gitu. ya, ya. Jadi gue coba bikin dari jelly biasa yang di pasaran nggak bisa ternyata. Karena terlalu lembek gitu Ya, kan. ya. Habis itu ya gue cari tahu lagi, oke kayak jelly itu bahan bakunya tuh apa aja sih? Kayak gitu kan. Terus komponennya apa aja, terus itu kegunaannya tuh apa? Kayak gitu. Nah ternyata kayak yang bikin jellynya bisa kayak lebih strong Firm. atau firm apa gitu, ada namanya gelatin gitu kan. Oke. Nah di mana gelatin itu terbuat dari tulang hewan lah biasanya. Ada yang nggak halal juga gitu kan. Terus habis itu gue pikir kalau tulang hewan kan nggak sustainable juga. Ya, gitu ya, kan. ya, ya. Habis itu gue pelajarin lagi bisa terbuat dari apa nih selain dari itu gitu kan. Oh ternyata bisa dari rumput laut. Kayak gitu. Nah dari rumput laut, terus habis itu pelajarin rumput laut. Indonesia ternyata salah satu penghasil rumput laut terbesar di dunia. Gitu. Nah wah cocok nih gitu kan. Habis itu rumput laut juga di laut lagi, kita udah terlalu banyak pakai lahan kita. Kalau di laut kan masih luas banget gitu kan, dan bisa lebih sustainable kayak gitu. Nah dari situlah baru kayak kita coba angkat story itu juga kayak gitu. Terus dari situ baru kayak coba kontakin supplier, ngobrol sama mereka, habis itu diskusi kalau mengenai kayak bikin produk ini apa segala macam, akhirnya bisa gitu, bikin gitu untuknya kan. Dari situ, jadi ya coba-cobanya sebenarnya dari situ, nggak ada background apa-apa juga gitu. Dan orang makanan gitu, industri food industry gitu, atau ternyata nggak ada. Nggak ada. Tapi memang berarti apakah Kak David ini seorang yang memang menurut lu orangnya suka ngulik gitu, mencari tahu sendiri, belajar sendiri gitu. Karena kan kalau enggak orang, ya let's say kayak tadi cerita dari background tadi ya, gue kuliah di tadi ya, keluar kita sebut tadi main-main gitu, pulang gue pengen bikin, males ya gitu. Misalnya kan ada orang yang berpikir seperti itu, mostly gitu, kan memang terlihat gitu misalnya. Tapi kan lo usaha nih Kak untuk nyari, lo cari tahu sendiri, lo mungkin kontak vendor, lo cobain sendiri, lo cari tahu tadi ada bahan-bahannya gitu. Dan menurut gue itu nggak semua orang punya keinginan atau misalnya skill untuk melakukan itu gitu. Mungkin kalau menurut gue semua orang punya skill itu Oke. ya. Gue juga nggak merasa gue spesial atau apa gitu juga. Cuman yang orang lain nggak punya tuh, maksudnya cuman keberanian untuk mencoba aja sebenarnya. Karena kayak misalnya nih, gue pas pulang nggak punya modal, nggak punya koneksi apa-apa juga, karena sebelumnya gue juga tinggalnya bukan di Jakarta gitu kan. Terus habis itu nggak punya knowledge juga gitu kan. Kalau misalnya orang lain mungkin mereka berpikir, wah gue takut bikin bisnis karena gue nggak punya modal, gue nggak punya knowledge, gue nggak punya pengalaman, gue nggak punya apa-apa kayak gitu anaknya kan. Jadi kayak ya udah gue coba kayak kerja di tempat lain juga, ya kerja tempat lain juga gak diterima juga kalau gue sih. Gak ada ijazah. Cuman kalau gue lebih mikirnya enggak sih, jalanin aja dulu gitu kan. Kayak kita nggak pernah tahu loh, maksudnya ketika kita menjalani itu ya ada istilah when you take action miracle happen ya. Jadi kayak, tapi kalau lu nggak take action, lu mau kayak berdoa segimanapun juga nggak akan terjadi apa-apa bos gitu kan. Jadi kalau gue prinsipnya sebenarnya ya action aja dulu gitu kan. Jadi gue langsung cari tahu dulu, kayak lebih kayak muter otak gimana nih caranya gitu kan. Gue emang nggak punya knowledge, tapi gimana caranya gue kayak bisa punya knowledge itu kayak gitu kan. Gue emang nggak punya resource, tapi gimana gue caranya bisa dapet resources itu, ya berarti dengan networking misalnya kayak gitu kan. Jadi gue dari situ gue mulai nambah network gue mulai kayak keluar kemana, ketemu orang, conference dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sebenarnya dari situ gitu, bukan kelebihan atau apa juga ya, tapi memang kayak gue kayak lebih kayak ke mentality aja sebenarnya kalau menurut gue ya. Kalau gue kayak action aja dulu. Mungkin kalau orang lain lebih mikirnya banyak gitu loh, mikirnya kayak ntar kalau gagal gimana, ntar kalau misalnya kayak rugi gimana kayak gitu untuk nih kan. Tapi menurut gue kita harus fair juga, kita harus mikir juga kalau berhasil gimana gitu kan. Kalau kita sukses gimana, kenapa mikirnya kalau gagal mulu gitu loh.
Harusnya dibalik dong kayak gitu. Nah, kalau kita sukses gimana? Ya udah itu kalau kita sukses bahwa kita bisa begini, kita bisa jadi apa gitu. Oke, ya udah berarti coba dulu lah. Kita nggak pernah tahu kok kayak gitu kan. Kalau gagal ya udah waktu itu ya mikirnya juga masih muda anyways kan. Jadi ketika semakin muda kan resiko kita semakin kecil juga. Nanti kalau gagal minimal kita udah punya pengalaman, ya kan. Anggap aja kayak sekolah gitu kan. Sama kayak kita sekolah, tapi ini sekolah kehidupan aja jadinya ya. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi yang tadi lo sempat bilang nih Kak, kayak ya akhirnya coba dulu aja, dan itu tidak memastikan kalau lo pasti berhasil kan, yang lo omongin tadi gitu. Ada resiko gagal pasti ada. Tapi tadi satu lagi ada resiko berhasil, dan dua resiko ini dua-duanya sebenarnya jalan yang tidak mudah loh. Dan itu 50-50 loh. Iya. Dan gak gampang loh. Kalau berhasil berarti tanggung jawab lu lebih besar, makin gede lagi gitu. Kalau gagal ya udah, lo menghabiskan waktu, uang, tenaga, udah gitu. Tapi ternyata kalau berhasil ya ini lebih tanggung jawab jangka panjang gitu untuk jalanin ini gitu. Betul. Oke. Nah kalau sekarang kita dari tadi udah ngomongin kayak latar belakang seorang Kak David lah gitu. Kita ngomongin industri eco-friendly ini gitu, packaging, khususnya di packaging eco-friendly. Tadi udah sempat dibilang sebenarnya seberapa harmful sampai katanya sudah ada di paru-paru dan ada di ASI gitu. Berarti di diri kita nih pasti ada kandungan plastiknya gitu, karena separah itu gitu. Tujuan podcast ini sih kita nggak mau nakut-nakutin orang gitu lah ya, maksudnya udah badan lo ada plastik gitu, enggak gitu. Tapi kita pengen tahu sebenarnya yang termasuk dengan packaging yang disebut eco-friendly itu seperti apa sih Kak? Kan pasti lo juga do your research lah dari dulu gitu, yang dibilang eco-friendly nih gitu. Iya, yang pertama kita bisa ngeliat eco-friendly itu dari segi bahan baku ya. Bahan bakunya itu kan kalau plastik itu kan terbuatnya dari minyak bumi ya, petroleum. Dimana petroleum itu cara ngambilnya aja udah ngerusak lingkungan gitu kan. Terus pemrosesannya juga menghasilkan CO2 yang banyak gitu. Jadi dari situ ketika si packaging ini nggak menggunakan bahan baku yang dari petroleum, itu masih kadang-kadang orang masih bilangnya eco-friendly juga gitu kan, karena nggak itu. Tapi yang kedua sebenarnya di ininya, di shelf life-nya. Jadi kayak plastik itu permasalahan paling besar juga, salah satunya kan permasalahan paling besarnya juga adalah terdegradasinya lama, ratusan tahun sampai ribuan tahun gitu kan. Jadi yang menurut gue eco-friendly juga, makanya kayak kita visi kita adalah world without plastic pollution. Itu sebenarnya adalah kayak polusi plastiknya, bukan plastiknya kan, bukan plastiknya juga gitu, karena kita lebih fokus ke single use, karena kita nggak bisa pungkirin ini semua yang ada di sini ini kan plastik semua nih kan. Iya kan. Kalau kita nggak ada ini juga nggak ada dunia modern juga istilahnya kan. Dunia modern nggak akan seperti apa yang kita bayangkan, semua bakal lebih mahal gitu kan. Jadi kita lebih ke polusi plastiknya, dan juga jadinya ya packaging yang ramah lingkungan itu menurut kita juga yang harus bisa terdegradasi lebih cepat, dan juga harus bisa terdegradasi itu di home composting. Jadi bukan sekarang tuh ada produk-produk yang terdegradasi hanya di industrial composting gitu, dimana ya kayak jadinya kayak jadi recycle plastik gitu. Jadi mesti dibawa ke pabrik yang bisa pengolahan supaya bisa diolah. Kalau misalnya menurut gue enggak, kalaupun karena permasalahannya sebenarnya plastik itu bisa di recycle nih, tapi kan yang masalah karena yang plastiknya itu banyak yang tercecer, jadi yang di recycle cuma less than 10% gitu. Jadi harus kalau tercecer pun ya nggak apa-apa kayak gitu, maksudnya bisa terdegradasi di alam gitu kan. Karena plastik itu permasalahan terbesarnya ya kita menciptakan sesuatu yang alam nggak bisa digest. Padahal selama ini dunia kita udah kayak miliaran tahun itu semuanya tuh bisa didigest loh sama alam gitu kan. Semuanya tuh muter kan, balik lagi kan, kayak bahkan sampai kita ada predator, kita predator paling tinggi, kita mati, kita dimakan oleh tanaman sebenarnya kan, istilahnya gitu. Jadi balik lagi ke alam gitu kan, tapi pasti kan nggak bisa gitu. Berarti pertanyaan bodohnya, sebelum ada plastik itu ya tidak sebelum ada plastik itu ya berarti memang itu kan ditemukan manusia gitu. Jadi memang orang tidak ada bahan itu ya, memang semuanya let's say ya semua bisa terkonsumsi tadi gitu. Iya, betul. Jadi manusia satu-satunya makhluk hidup di bumi yang menciptakan sesuatu yang nggak bisa didigest oleh alam sebenarnya. Iya. Nggak bisa kembali ke alam gitu. So that's why ya yang mau diselesaikan adalah polusinya dari pembuatannya, dan juga masalah kedua yang tadi tercecer tadi gitu. Betul. Jadi istilahnya kenapa kita ada yang alternatif pengganti plastik dan juga waste management. Jadi kalau
istilahnya kalau misalnya lagi banjir nih gitu kan, keran kebuka banjir, itu waste management tuh kayak yang ngepelin lantainya nih supaya kayak yang di lantai airnya bersih gitu kan. Tapi dari segi alternatifnya adalah kayak kita yang alternatif plastik ini kita pengen coba matiin kerannya. Kayak gitu. Jadi dari source-nya sendiri itu kita udah ganti. Oke. Ya, dari setiap titiknya itu ya berarti ya. Dan memang nggak ada yang menurut gue perfect solutions ya. Jadi mungkin solusi gue juga masih banyak kekurangannya, tapi at least we are doing something. Yang nantinya kita bakal improve terus supaya bisa lebih baik lagi. Karena kan banyak orang yang suka komen-komen ya. Kalau ngomongin kita ya, maksudnya kita ngomongin bisnis di eco-friendly ini kan pasti ada aja ngomong, ya emang bikin itu juga nggak begini gitu. Betul. Padahal mereka pakai plastik nggak? Padahal mereka pakai plastik juga dan kayak diem aja gitu. Iya. Kan ini ngerasanya kayak ini orang bawel sosok ngomong gitu kan ngomong. Gitu. Kayak kalau misalnya makanan organik mereka kayak wah diliatin ingredientsnya semua kan. Iya. Tapi kalau makan kayak junk food kayak makan aja gitu. Iya. Ya, at least ya we are doing something lah ya. At least we are doing something, not only talk about it. Iya. Oke. Tapi kalau kita ngomong, ini kan nama podcastnya kan ngobrol bisnis kan. Bisnis. Kita juga teman startup, kita pengen hubungin ini ke bisnis. Mungkin ini agak sedikit bersinggungan dengan apa yang dijalanin oleh Kak David, walaupun memang it's business also gitu. Banyak orang yang suka ngomong kan kayak businesses have been infamous for creating harmful waste in exchange for profit. Dan kalau bisnis itu kan terkenal tidak bagus terhadap lingkungan. Tapi kan yang Kak David bawa ini suatu hal yang mungkin dibilang baru, ya tidak baru yang pertama kali berdiri, mungkin bukan pertama orang yang ngomong plastik itu jahat gitu. Tapi pasti butuh proses edukasi yang lebih dan juga market yang mungkin waktu start itu tidak sesiap sekarang. Benar nggak Kak? Benar banget. Itu benar banget. Tapi kalau gue balik lagi, cara pikir gue tuh gue coba cara pikir yang beda ya. Jadi kayak misalnya dulu pas gue 2015 itu ide gue pulang 2015 terus gue kepikiran ada ide bikin Evoware ini. Gue bilang kayak ke teman-teman gue, ke family gue, semuanya tuh gak ada yang setuju gitu. Mereka kayak bilangnya siapa yang mau makan gelas gitu kan. Siapa yang maksudnya emang bakal laku gitu. Terus habis itu kayak orang Indonesia gak peduli lingkungan gitu. Ya itu menurut gue pemikiran yang pendek ya. Yang pertama gue bikin gelas bisa dimakan itu tujuannya bukan untuk kayak jualan gelas yang bisa dimakan gitu. Kayak F&B ya? Iya, gak gitu. Iya. Tapi ada visi yang lebih besar lagi di sana gitu kan. Ada yang jangka panjangnya lagi di mana itu untuk create awareness supaya produk-produk nanti yang ramah lingkungan itu orang bisa lebih aware. Dan gue bisa masuk ke sana gitu kan. The business is happening now yang kita lakukan juga gitu kan. Terus yang kedua, gue ngelihat itu kalau bisnis udah kalau bisnisnya itu, kalau misalnya kayak suatu bisnis atau apapun itu udah jadi tren dan lu baru masuk, menurut gue udah telat. Oke. Itu udah telat banget menurut gue, karena lu nggak akan bisa nyaingin yang udah di atas. Bener. Kayak gitu. Jadi kayak apapun itulah, kayak ojek online atau apa itu mau bikin ojek online lagi, waktu itu booming macem-macem namanya kan, nggak ada yang berhasil gitu kan. Karena lu nggak bisa, lu udah telat masuknya. Istilahnya lu udah kalau kita naik gunung, kita udah di puncak gunung nih, kita cuma bisa turun doang, kita nyari gunung yang lebih tinggi lagi untuk kita naikin. Jadi gue merasa kita harus dari bawah, dan kita harus ngelihatnya itu apa, kalau di bisnis itu apa sih yang nanti masa depan ini bakal jadi tren. Kayak gitu kan. Kalau menurut gue lingkungan, isu lingkungan nih, isu kayak plastik, pada waktu itu gue berpikir itu nggak terelakkan. Karena kalau kita teknologi itu bagus banget, teknologi kita jauh lebih canggih sekarang gitu kan. Tapi dan kita membutuhkan itu pastinya, dan banyak startup pada waktu itu tuh tahun-tahun 2015-an itu kan startup teknologi baru booming-boomingnya ya, dan banyak yang ngajakin gue bisnis itu juga. Dan gue kayak berpikir kayak enggak, karena menurut gue lebih tertarik ke lingkungan, karena menurut gue kita bisa hidup tanpa teknologi. Tapi kita nggak bisa hidup tanpa lingkungan kita. Kalau bumi kita rusak, kita nggak bisa bernapas. Lu mau punya teknologi secanggih apapun istilahnya, mau punya komputer canggih apapun juga kayak lu nggak bisa gitu untuk ini kan. Jadi lingkungan dulu. Jadi itu nggak terelakkan kalau menurut gue. Isu lingkungan tuh nggak terelakkan. Pasti cepat atau lambat, gue waktu itu berpikir cepat atau lambat ini pasti jadi
tren, bakal jadi booming karena udah terlalu rusak nih kayak lingkungan kita. Dan memang benar kan sampai sekarang isunya semakin kencang dan orang-orang jadi tahu perusahaan kita karena kita salah satu yang pertama. Istilahnya bukan yang pertama tapi kayak salah satu pionir lah ya kayak di Indonesia kayak gitu untuk ini kan. Terus habis itu gue juga kayak ngelihat dari pendapat-pendapat mungkin orang-orang juga, gue juga ngelihat juga nih kalau misalnya kayak modelan Elon Musk yang ngasih pendapat ke gue, oh ini jelek, mungkin gue bakal mikir lagi gitu kan, waduh jelek beneran mungkin ya gitu. Tapi kalau orang-orangnya itu kayak orang-orang biasa yang kayak yang cuman tadi keyboard warrior doang kayak gitu-gitu doang, kan menurut gue iya berarti gue harus opposite dari lo dong. Iya kan. Istilahnya gitu kan. Kalau misalnya kita ikutin orang yang berhasil, kalau misalnya kita nanya pendapat ke orang yang kayak belum berhasil atau kayak gitu ya berarti gue harus against pendapatnya dia lah. Iya. Gue mikirnya gitu juga. Jadi kayak karena kan yang orang-orang sukses itu kan top 1% ya. Kalau kita nggak kenal top 1%, kita nggak usah dengerin yang 99% lah berarti. Iya. Tapi ada banyak perubahan nggak dari 2015 pertama kali lo hadir gitu ya? Lo pasti pitch your ideas ke clients, B2B, deal, customers gitu. Makin kesini gitu, orang semakin aware. Jauh banget dari kayak dari segi bisnis ya. Kita dari revenue dan lain sebagainya itu dibanding 2016 dibanding sekarang tuh jauh banget. Jauh banget dan awarenessnya. Habis itu kita juga sekarang melihat lebih banyak persaingan juga ya jadinya. Tapi menurut gue bagus juga karena berarti kan berarti bisnis itu udah mulai terlihat gitu kan. Jadi semakin banyak persaingan juga semakin bagus juga. Selama kita bisa terus berinovasi aja kan. Industrinya berarti grow lah ya. Industrinya grow kayak gitu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin tadi nih tentang sektor bisnis ini di tahap awal mungkin juga sampai sekarang pasti masih dialamin. Bicara tentang eco-friendly, orang banyak yang bilang pasti harganya lebih mahal dibanding yang memang tadi kita ngomong plastik gitu. Seperti apa sih kondisi dan mungkin apa ya dari sudut pandang FOWare sendiri gitu ketika mau pitch ke customers atau B2B deals, di mana B2B business pasti kan cari yang lebih murah. Apakah value eco-friendly ini bisa mengalahkan value lain gitu Kak? Maksudnya dari harga gitu kasarannya. Benar. Atau memang you only sell to person yang memang lo beli value gua. Iya. Kalau dari segi bisnis sih sebenarnya ini ya, kalau kita ngelihat produk baru atau produk inovasi gitu, itu istilahnya gini deh, kayak plastik itu sendiri pun nggak semurah sekarang ketika plastik itu pertama kali diciptakan, karena belum ada economy of scale-nya, gitu kan. Dan juga semua deh kayak teknologi yang kayak kita punya sekarang, laptop zamannya kayak dulu mungkin Bill Gates sama Steve Jobs bikin itu kan kayak awalnya mahal banget gitu kan. Kayak HP dulu kita SIM card harga bisa sampai ratusan ribu gitu kan. Sekarang harga berapa di bawah 10.000 juga dapat gitu. 5.000 sekarang. 5.000 dapat gitu untuk ini kan. Nah, memang awal itu kita perlu early adopter. Di mana early adopter itu ya memang orang-orang atau bisnis-bisnis yang percaya dengan solusi dari kita kayak gitu kan. Mereka yang believe kayak gitu. Nah dari situ kan naik terus mereka ngelihat kayak oh ini oke juga ya kayak emang jadi solusi juga dan lain sebagainya. Mereka lebih sadar, lebih aware. Nanti kan orang-orang pada ngikut tuh pakai. Jadi dokter tuh kan ada pengikut tuh, follower, ya kan. Dari follower tuh nanti baru kayak turun ke yang lain sebagainya gitu. Tapi itu dari segi bisnis gue melihatnya seperti itu. Jadi memang target market gue adalah ya yang orang-orang yang percaya dengan visi gue dong. Iya kan. Yang punya visi yang sama. Kita ingin menciptakan dunia tanpa polusi plastik gitu kan. Ya jadi bisnis-bisnis yang gue tawarin yang memang punya visi ke sana, value mengenai lingkungan juga, visinya ke sana juga kayak gitu untuknya. Terus yang kedua, menurut gue itu gue juga perlu mengedukasi orang-orang bahwa plastik itu murah, jangka pendek, kayak gitu. Kita pakai, beli murah, buang gitu kan. Itu jangka pendek. Tapi kalau kita berpikir jangka panjang nih, ketika plastik ini tercecer, terus habis itu gak usah ngomongin kayak kesehatan deh, ngomongin dulu lingkungan gitu kan. Tercecer nih, habis itu nyumbat saluran air, banjir, ya kan. Banjir habis itu juga udah kerugiannya banyak untuk kayak
penanggulangan banjir, untuk kayak ngebersihin rumah lo kebanjiran, kerugian stok barang lo, abis itu kayak furniture lo, kasur lo gitu kan. Itu lebih costnya, itu lebih udah gede. cost. Terus belum ketika tercecer ngerusak lingkungan kita, kayak misalnya di tempat pariwisata kayak gitu untuk ini kan. Itu untuk istilahnya nge-restore itu alamnya rusak menjadi bisa bagus seperti dulu lagi, itu juga bakal spend ratusan miliar dan triliunan loh gitu kan. Nggak usah ke situ dulu juga deh, maksudnya sesimpel kita buang sampah doang. Kayak kalau gue tuh sempat baca berita ya waktu itu, gue nggak tahu sekarang masih segitu atau enggak kayak gitu. Cuman kayak waktu itu tuh gue baca berita tuh DKI Jakarta itu cuman kayak ngambilin sampah seluruh Jakarta buang ke Bantar Gebang, itu sehari itu bisa 800 juta 900 juta 800 juta cuman buat buang sampah doang. Truknya doang tuh keliling ngambilin sampah, buangin sampah ke sana gitu kan, sampai ke Bantar Gebang itu bisa segitu. Itu sampah itu cuma buang sampah doang, berarti kan udah cost juga tuh. Iya kan. Terus belum nanti kalau misalnya udah masuk ke kesehatan tuh, udah ditemuin di tubuh kita di situ kan bisa menyebabkan macam-macam ya, kanker dan lain sebagainya pas lu sakit gitu kan. Itu lebih daripada uang loh gitu kan. Jadi kalau kita berpikir jangka panjang, sebenarnya alternatif ini lebih murah jauh dibanding plastik kayak gitu. Tapi tinggal lu mau mikirnya tuh jangka pendek atau jangka panjang kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa di-compare apple to apple juga sebenarnya. Nggak bisa di-compare seperti itu karena nggak apple to apple. Nggak ini ya, kompetitor langsung gitu nggak bisa juga digituin gitu. Enggak, makanya tapi ya kita juga paham gitu kan, karena lebih banyak orang tuh berpikirnya jangka pendek punya dulu. Punya opsi iya, berpikir jangka pendek dulu. Tapi ya udah, kita ya memang harus ubah mindset dulu ya kan, dengan berbagai cara gitu. Kayak salah satunya kita untuk bisa menangani itu, kita tuh bikin program namanya Warung Lestari. Karena itu kita melihat juga selama ini tuh solusi cuman ada di menengah ke atas, solusi alternatif ini kan. Dan karena yang mampu beli memang kalangan itu menengah ke atas gitu kan. Padahal salah satu penghasil plastik terbesar kan juga kalangan marginal gitu kan, dimana kayak seperti warung kayak gitu. Makanya kita bikin program dari rating campaign itu, kita bikin program namanya Warung Lestari, dimana Warung Lestari ini kita ajarin, kita sesimpel ada behavior change dulu. Jadi kita edukasi mereka selama 6 bulan. Kita minta mereka untuk nggak kasih dari sedotan. Kita mulai dari sedotan. Kita untuk sesimpel jangan kasih sedotan kalau customer-nya nggak minta. Sesimpel itu dulu. Karena selama ini kayak kita datang ke warung, ke tempat makan, nggak minta sedotan juga dikasih sedotan kan, udah dimasukin gitu kan. Kita ubah dari situ dulu. Sesimpel nggak kasih sedotan kalau customer-nya nggak minta. Kalau customer-nya minta, dikasihlah sedotan. Tapi sedotannya yang dari kita ada sedotan yang dari beras itu bisa dimakan. Nah itu sedotannya kita subsidi supaya semurah plastik. Kayak gitu. Terus habis itu di bulan-bulan berikutnya kita ajarin mereka mengenai waste management. Untuk pemilahan sampah, nanti sampahnya kita bisa beli. Jadi mereka bisa punya penghasilan tambahan yang sebenarnya nanti harga sedotannya kita naikin pelan-pelan supaya bisa normal lagi. Secara bisnis kita bisa berbisnis lagi juga, tapi mereka juga nggak merasa berat karena mereka punya penghasilan tambahan plus udah pengurangan sedotan nih. Dari tadinya mungkin pakai 1000 sedotan, sekarang pakainya 700 atau 500 sedotan karena udah nggak kasih kalau customer-nya nggak minta gitu kan. Behaviornya udah berubah lah ya. Behaviornya jadi udah berubah dari situ. Terus habis itu kita sesimpel kayak sedotan tuh kayak harganya berapa sih, kayak sedotan kita kayak 300 perak doang gitu loh. Kayak lu masukin ke kos istilahnya estel lu dinaikin 200 perak juga nggak berasa orang gitu untuk naik kan. Jadi kayak kita akan minta mereka untuk itu juga. Nah untuk program ini kita perlu kan untuk edukasi ke lapangan dan lain sebagainya. Jadi kita tuh open untuk kayak individu atau perusahaan itu untuk adopsi warung. Jadi kita sistemnya tuh kayak Warung Lestari ini lu bisa adopsi warung supaya warungnya bisa jadi Warung Lestari. Nah jadi dari konsep bisnis seperti itu yang akhirnya kita coba masuk. Dari situ kita bisa memperluas market, awareness-nya juga dapat juga gitu kan. Tapi nggak cuma alternatif kita juga, tapi kita melakukan pemilihan sampah dan lain sebagainya juga yang memang tujuannya itu ya menciptakan dunia tanpa polusi plastik kayak gitu. Ya memang nggak gampang dan nggak instan ya tadi ya untuk merubah itu gitu. Betul. Tapi memang effortnya ya tadi yang udah diceritain sejauh itu gitu. Benar. Ya kalau ya harus mulai lah, harus ada yang mulai juga gitu kan. Tapi tadi kalau kita ngomongin kayak ada early adopters yang memang udah believe Evoware dari 2015 berdiri gitu. Berbicara sekarang 2022, 7 tahun lewat, isunya mulai naik, pemerintah juga sudah mulai ke arah sana. Lalu juga kalau kita lihat sekarang anak muda juga punya gerakan-gerakan yang ya cinta lingkungan segala macam gitu.
apakah sekarang bisa dikatakan kalau customersnya sudah mulai si late adopters tadi juga sudah jadi customer Evoware sekarang? Udah Ya? Udah. Yang late adopters pasti udah kita dari awal-awal juga kayak banyak tuh yang kayak yang nggak sebanyak itu juga, tapi maksudnya ada tuh yang percaya dengan produk-produk kita dengan ini, dan juga mereka merekomendasikan dan lain sebagainya tuh ada banget. Itu ada banget, dan sekarang pasti semakin bertambah dengan melihat tren market dan juga pasti dengan regulasi pemerintah ya. Karena itu regulasi pemerintah pasti sangat sangat berpengaruh gitu untuk bisnis kita juga gitu. Ya. Jadi ya udah mulai geser lah ya ke sana juga. Geser, benar. Oke. Kalau kita ngomongin juga tentang consumer behavior, tapi mungkin saat ini kan B2B ya. Ada batasan nggak sih Kak? Maksudnya kan plastik ini digunakan hampir almost every industries gitu. Apakah bisa diceritakan behavior mereka nih, perusahaan yang akhirnya baru datang lah ke Evoware itu mau solving apa sebenarnya? Apakah hanya karena ada regulasi atau apa sih Kak? Macam-macam ya memang ya. Kalau dari segi bisnis itu yang pertama pasti kalau kita datengin, either mereka datang ke kita, kalau yang mereka datang ke kita pasti kalau pas belum ada regulasi karena memang mereka care. Tapi kalau misalnya ketika dari regulasi, ada beberapa perusahaan yang memang kayak sesimpel kayak ya karena memang aturannya udah nggak boleh gitu. Kayak gitu. Itu jauh lebih banyak memang. Jadi tapi di saat yang bersamaan juga kayak kita terus edukasi juga kan. Maksudnya kita terus datengin, dan rating campaign ini itu juga kayak kita goalnya adalah supaya kita bisa lebih masuk ke B2C. Awareness-nya ke B2C, tapi impact-nya bisa ke B2B juga gitu. Maksudnya kan kita harus nunjukin produk kita nih eksis dulu. Karena sesimpel kayak dulu kayak gelas bisa dimakan atau sedotan bisa dimakan gitu kan. Orang kan nggak akan nyari di Tokopedia gelas bisa dimakan kalau mereka nggak tahu ada gelas yang bisa dimakan, kan? Jadi kita harus kasih tahu dulu nih. Kita tuh ada produk ini tuh ada kayak gitu. Nah itu kan dari individual word of mouth gitu kan, atau dari iklan-iklan kayak gitu. Jadi harus kasih tahu dulu nih produknya ada, baru nanti dari situ. Tapi tipe customer emang macam-macam. Ada yang kayak emang care, ada yang kayak regulasi doang, ada yang cuman kayak biar kelihatan brandingnya doang kayak gitu untuk nih kan, macam-macam. Tapi kita semua kita terima. Iyalah, bisnis. Ya itu kan one step ahead untuk mencapai visi tadi ya. Iya, betul. Oke. Tapi kalau tadi Kak David sempat sebut tentang produknya dulu B2C gitu. Nah, I think si Edible Cups ini kan juga kalau ibaratnya mungkin grup band gitu ya, The Massive terkenal karena Cinta Ini Membunuhku gitu. Ya unit dos Cinta Ini Membunuhku, walaupun mungkin lagunya bukan genre lu gitu. Mungkin gitu. Karena sebenarnya setelah Cinta Ini Membunuhku ini naik, ya lu jadi tahu yang lain. Betul. Nah, for now berarti B2C atau Edible Cups ini apakah hanya di Edible Cups atau memang sebenarnya B2C ini jalan terus kok, banyak kok produk-produk B2C tadi yang Kak David sempat cerita. Kita sebenarnya sekarang lebih 90% lebih itu udah ke B2B ya. Nah, kalau dulu memang kayak Cups itu kita lebih banyak ikut kayak basar. Iya. Basar, acara-acara kayak gitu. Tapi sekarang memang lebih banyak ke B2B, hotel, restoran, cafe gitu-gitu. Untuk ini. Jadi Cupnya malah sekarang tuh to be honest kecil ya penjualannya ya. Tapi Cups ini tuh membuka jalan kita banyak banget juga gitu. Iya. Kayak yang tadi lo bilang itu, kayak istilahnya kayak orang liatnya wah gelas yang bisa dimakan ini bisa dipakai nggak ya di bisnis gue gitu, kan. Dimana bisnisnya cukup besar gitu. Sebenarnya gue tahu ini bakal susah nih dipakai di bisnisnya dia gitu, tapi nggak apa-apa. Yang kan kita akhirnya kan terbuka akses untuk ke sana. Ketemu bisa dengan ownernya, bisa dengan kayak yang decision making lah ya, yang decision bisa langsung ke decision making karena produk kita tuh unik gitu kan. Tapi pas kita datang kita nggak cuma bawa gelasnya doang, kita bawa semuanya. Akhirnya mereka beli yang lain. Iya. Gitu. Oke. Jadi itu sebagai pembuka jalan aja. Oke. So dan ya sekarang fokusnya memang di B2B. Iya. Ya udah, apalagi kalau B2B udah jalan ya apalagi gitu ya. Oke. Ya, kalau misalnya kita juga lihat market saat ini,
local dan juga international. Sekarang kan ya makin kesini makin mudah lah untuk ekspor impor gitu. Apakah Everware juga fokusnya sudah mulai keluar atau gimana sih? Boleh cerita? Iya, kita memang dari dulu kita juga banyak ekspor ya. Tapi dulu mungkin kalau kita ekspor tuh masih kayak kuantitinya nggak banyak, kecil-kecil gitu kan. Kalau sekarang kita udah mulai ekspor dengan container basis. Kita ada distributor juga di Malaysia, di Australia, di Saudi Arabia juga. Dan kita lagi buka ke distributor negara lain juga kayak gitu. Mereka lebih cepat, lebih paham sebenarnya harusnya dong ya. Apa gimana? Iya, jadi distributor ini memang mereka juga ngelihat market juga kan pastinya kan. Kalau kayak di Australia kan memang udah peraturannya udah mulai nggak boleh. Di Saudi Arabia juga ternyata udah mulai nggak boleh gitu loh. Jadi mereka harus cari alternatif nih kayak gitu kan. Ya mereka datang ke kita salah satunya kayak gitu. Oke. Nah kalau kita ngomongin juga tentang visi misi selanjutnya. Saat ini ya Everware sudah punya market base yang cukup luas gitu. Yang sangat luas lah sekarang gitu maksudnya. Udah ekspor juga. Mungkin kalau kita ngomong visi tadi ya mungkin masih sangat banyak PR-nya. Tapi visi ke depan atau goals ke depannya rencananya mungkin agak lebih besar daripada yang day to day, ada apa nggak sih Kak saat ini? Ada, kita sih pasti ini ya dari baik lagi dari segi produk yang solusi yang kita tawarkan, kita pasti bakal lebih diversify lagi gitu. Jadi solusi yang kita bawa bakal lebih banyak. Nggak cuman istilahnya kan kita nggak cuman bawa solusi kita juga gitu. Kita juga kayak membawa solusi-solusi dari perusahaan-perusahaan lain juga yang memang kita juga bantu pasarkan juga dan juga kita bantu bukakan karena kita punya supply chain-nya lah kayak gitu dan kita tahu kita mau lempar kemana gitu kan. Jadi kita bakal lebih perbanyak juga dan dari segi research dan development kita juga kita akan mengeluarkan produk baru juga pastinya yang bisa menjadi solusi yang lebih baik lagi juga daripada alternatif kita yang sebelum-sebelumnya juga gitu kan. Dan juga dari segi rating campaign ini sendiri kita pasti lebih perbanyak lagi juga gitu. Kayak dari segi program dan juga dari segi ininya nih dari segi jangkauannya juga kayak gitu. Kayak misalnya Warung Lestari kita baru kayak di Jakarta doang. Mungkin nanti kita bakal bisa buka di tempat lain kayak gitu kan. Terus di kota-kota lain juga kayak gitu dan juga kayak untuk program yang lain, kampanye yang lain atau edukasi awareness yang lain juga gitu kita akan terus lanjutkan pastinya dan juga untuk opening more market juga di luar juga gitu karena kan baik lagi tujuan kita kan dunia ya nggak cuma Indonesia doang gitu kan jadi kita mau lebih banyak open negara-negara untuk distribute produk kita juga gitu. Oke. Nah, ini mungkin last question nih Kak. Kalau kita bicara tentang regulasi, kita bicara juga tentang harga, price gitu, market trend semuanya lah gitu. Apakah mungkin in the future lah gitu, sustainable packaging ini bisa jadi head to head gak sih sebenarnya sama yang tidak eco friendly? Apa bahkan packaging yang tidak eco friendly ini malah menurutku sih kayak istilah gimana ya kita nggak akan bisa 100%. Istilahnya kayak narkoba aja sekarang masih ada udah nggak boleh gitu. benar. Jadi ya yang kita bisa lakukan ya sebenarnya ya kita terus mengedukasi aja dan juga research dan development juga harus terus jalan gitu untuk nih kan. Dan dari segi apakah itu harga bisa head to head atau enggak itu tergantung kalau menurut gue. Jadi pertama dari research dan development-nya bakal se-advance apa kitanya atau kayak kita bisa berkolaborasi juga untuk melakukan R&D gitu kan. Yang kedua itu juga dari dari regulasi ya. Jadi kayak misalnya kayak plastik itu kan terbuatnya dari petroleum nih, minyak bumi. Minyak bumi kan oil apa semacam kan selama ini banyak disubsidi ya oleh pemerintah di berbagai negara di dunia ini ya kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak subsidi itu dicabut terus habis itu digantikan ke subsidi yang produk-produk yang lebih ramah lingkungan atau bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Jadi ya lebih mahal harga itu. Jadinya kita bisa bersaing gitu kan. Atau enggak kayak
model kayak oke lah enggak, tapi misalnya kayak ada plastik, ada teksnya misalnya kayak gitu kan. Diput teks di plastik karena itu menghasilkan limbah yang lebih atau kayak merusak lingkungan lebih, jadi ada tambahan teks kayak atau cukai, kayak istilahnya kayak cukainya gitu kan. Nah itu mungkin produk kita bisa jadi lebih bersaing pastinya kayak gitu. Jadi cuman kalau misalnya tetap stay the same kayak dengan keadaannya sekarang, itu bakal sulit banget pasti. Ya sama aja kayak sekarang sama gitu aja ya. kayak sekarang kayak gitu. Mau apapun yang kita lakukan R&D juga ya susah ya. Iya, tapi menurutku pemerintah, makanya sekarang pemerintah seluruh dunia itu juga lagi berpikir mengenai isu lingkungan, isu permasalahan sampah dan lain sebagainya ini, karena memang mereka juga pastinya sekarang udah mulai sadar gitu. Kalau mereka spend banyak uang hanya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan doang gitu. Dan kadang-kadang kita sebagai individu kita kayak mikirnya, oh itu kan masalah pemerintah. Itu uang yang dipakai uang pajak kita gitu kan. Yang mungkin harusnya dipakai buat ngurusin pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, ini buat ngurusin sampah gitu loh. Ya kan. Jadi itu sebenarnya ngaruh-ngaruh juga gitu kita. Ya itu kan secara ya aspek politiknya juga terjadi juga gitu kan. Benar. Nggak bisa kayaknya kita tetap bisa deh kayak gitu. Ya nggak susah juga gitu. Iya, benar. Memang cukup kompleks. Ya. Oke. Ini ada ini tambahan terakhir Kak. Ini ada salah satu program dari Rating Campaign yang mungkin menarik, namanya Rating Buds. Ini berarti pengolahan ini ya, puntung rokok untuk jadi produk ya. Iya, betul. Produknya ini apa aja nih Kak? Produknya tuh macam-macam. Jadi Rating Buds itu kita waktu itu kolaborasi dengan ada perusahaan waste management juga namanya Parompong. Itu kayak jadi kita ke restoran kafe gitu, kita minta mereka kumpulin puntung rokoknya, taruh di kantong kita. Terus habis itu kita seal. Itu kayak untuk nanti akhirnya tuh dari si puntung rokoknya itu, selama ini tuh dari pemprosesan di sana itu harus, kalau mereka pakai plastik biasa terus habis itu harus kayak dipindahin gitu kan si puntung rokoknya ke mesin mereka. Tapi ketika itu pakai kantong kita nggak perlu, jadi bisa langsung dimasukin sama kantong-kantongnya, langsung diproses kayak gitu. Jadi nggak ada, sejak COVID itu nggak ada penyebaran virus lagi ketika mereka melakukan pengumpulan puntung rokok kayak gitu. Nah itu kerja sama kita itu Rating Buds. Tapi kita juga ada yang mirip sama Rating Buds itu, namanya kesan atau kerja kesadaran itu. Kita masker kita untuk ngumpulin masker sama gitu. Jadi kumpulin masker itu kan resikonya adalah penyebaran virus kan. Tapi itu begitu maskernya masukin ke kantong kita, itu kita habis itu di-seal terus kirim langsung ke tempat kita juga kayak nggak buka lagi. Terus habis itu untuk proses kita langsung cemplungin aja. Itu bisa juga, itu produk-produknya macam-macam. Itu bisa jadi kayak asbak lagi atau bisa jadi furniture, meja, kursi, pot tanaman bunga dan sebagainya tuh bisa. Kayak gitu. Nanti sebentar lagi sebenarnya kita dari yang pengumpulan masker itu kan, kesan itu kita udah ngumpulin cukup banyak sebenarnya masker. Itu kita akan olah, kita proses dijadikan produk yang produknya bentar lagi kita akan jual juga. Tapi masih rahasia ya? Tapi masih rahasia, bentar lagi. Oke. Soalnya kan nih kalau yang kita lihat di website ya Kak, maksudnya ada kesan project, terus ada yang tadi Rating Buds, tapi ini pengolahannya gitu. Tapi kan produknya ini contohnya kalau di sini ada ya pot bunga gitu. Ini juga dijual juga dan manage under FOR juga. Iya, itu akan kita jual nanti. Tapi belum. Oke. Pantesan dari itu dia missing link di situ. Iya, belum akan kita jual nanti. Thank you banget Kak David. Udah mau sharing, udah mau cerita, datang ke sini. Semoga semua yang jadi rencana bisa terrealisasikan tahun ini, dan juga sukses terus untuk Kak David dan juga tim FOR semua. Amin. Thank you. By the way, kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya tentang industri ini atau mungkin mau kontak, itu bisa nggak sih Kak, kemana? Boleh di LinkedIn atau mungkin boleh di linkin gue aja nanti, David Christian. Itu boleh tanya-tanya misalnya masih penasaran dan sebagainya. Bisa, boleh. Alright. Thank you Kak. Thank you Founders for listening. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya.